Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan bagian kedua dari perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian pertama kita perkembangan hukum Islam Indonesia pra penjajah Belanda dan pada masa jajah Belanda. Sekarang kita masuk kepada perkembangan hukum Islam pada masa pendudukan Jepang atau pada masa penjajahan Jepang. Artinya setelah Jenderal Terporten menyatakan menyerah tanpa syarat pada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942. Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Keadaan ini baru tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Jepang. Di sini, walaupun pada pemerintahan Jepang ini sudah diambil alih dari Belanda, tetapi dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, keberadaan hukum Islam itu masih sama pada keadaan pada masa Belanda. Artinya Jepang hanya menjalankan hukum yang sudah berlaku pada masa Belanda. Tetap berlaku hukum yang sudah berlaku pada masa Belanda sebelum ada aturan yang baru untuk merubahnya. Artinya Jepang hanya melaksanakannya saja. Meskipun demikian, pemerintah Jepang tetap melakukan tentunya berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah pertama, janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. Pertama, untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia yang pada umumnya adalah mayoritas Islam. Kemudian mendirikan Sumubu, itu kantor urusan agama Islam. Kalau yang terkenal sekarang itu adalah KUA, untuk urusan agama. Yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemudian juga pemerintah Jepang ini memberikan izin berdirinya ormas Islam. Diberi izin berdirinya ormas Islam. Itu seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian juga pemerintah Jepang ini kebijakannya untuk menarik simpati umat Islam itu, juga menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia atau yang dikenal dengan MASUMI, itu pada bulan Oktober 1943. Kemudian juga menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Kemudian juga mereka berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan pengadilan agama tadi. Kewenangan pengadilan agama dengan meminta seorang ahli hukum adat.
Supomo pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal ini. Namun upaya ini kemudian dimentahkan oleh Supomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka. Artinya kewenangan dari pemberlakuan hukum Islam khususnya di peradilan agama, nah itu dikembalikan kepada masa yang sudah berlaku sebelum pra penjajahan Belanda itu, itu pada masa pra penjajahan Belanda, yang mana pada masa penjajahan Belanda itu menghambat dari berjalannya hukum Islam itu, khususnya di pengadilan agama, yaitu pengadilan agama hanya berwenang untuk menangani tentang perkawinan saja. Nah, artinya pada pemerintahan Jepang ini menjanjikan berupaya untuk memenuhi desakan-desakan dari para tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Nah, mengembalikan kewenangan dari peradilan agama untuk menjalankan syariat Islam, hukum Islam. Nah, tetapi ini menurut Supomo ini diharapkan ditunda terlebih dahulu, yaitu sehingga Indonesia merdeka. Nah, dengan demikian nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di tanah air. Nah, artinya kalau kita lihat pada pemerintah Jepang ini, nah mereka hanya menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Belanda, atau aturan-aturan yang lama tetap berlaku selama belum ada aturan yang baru. Jadi berjalan seperti apa adanya pada pemerintahan Belanda itu. Nah, makanya dapat kita simpulkan bahwa perkembangan hukum Islam ini pada pemerintahan Jepang ini tidak terlalu berarti, nah, karena tidak ada membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam ini. Nah, walaupun sudah adanya diberikan izin untuk berdirinya ormas Islam misalnya, nah, tetapi itu hanya untuk agar masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, nah, atau para tokoh Islam itu simpati kepada pemerintah Jepang. Nah, namun bagaimanapun juga masa pendudukan Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam. Pada masa Belanda itu kebijakan pemerintah Belanda memperlemah posisi Islam. Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di masjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan. Nah, jadi itulah kesimpulan dari ini tidak terlalu banyak perkembangan hukum Islam ini pada masa Jepang ini, karena tidak membawa perubahan yang berarti atau yang signifikan tentang perkembangan berkembangnya hukum Islam atau pelaksananya hukum Islam. Nah, maka dari itu kita masuk kepada hukum Islam pada masa kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 1945. Jadi meskipun penduduk Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, nah, namun pada akhirnya seiring dengan semakin lemahnya
langkah strategis Jepang menenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar atau mengubah jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai melirik dan memberi dukungan kepada para tokoh nasionalis Indonesia. Nah, jadi dalam hal ini terlihat Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis gitu, untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara seperti misalnya Dewan Penasehat dan BPUPKI, nah kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Nah, yang mana Dewan Penasehat itu pada bahasa tentang Jepang itu namanya Sanyo Kaigi. Nah, kemudian BPUPKI, nah itu juga disesuaikan namanya dengan bahasa Jepang. Nah, dan keduanya itu diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga pada bulan Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling banyak 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Nah, jadi atas dasar itulah sehingga Ramli Huta Barat menyatakan bahwa BPUPKI bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis. Nah, meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Kemudian perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilik-pemiliknya. Jadi menurut Muhammad Yamin, kalimat ini menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Maka dengan rumusan semacam itu sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan undang-undang dengan melaksanakan syariat Islam bagi para pemiliknya. Nah, tetapi rumusan kompromi Piagam Jakarta tersebut akhirnya gagal diterapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak alasan atau banyak kabut berkenaan dengan penyebab hal itu. Nah, tetapi semua versi mengarah kepada Muhammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan Kristen Indonesia Timur. Hatta menyatakan ia mendapat informasi tersebut dari seorang ofisir Angkatan Laut Jepang pada sore harinya, tanggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Segeta Nishijama, satu-satunya ofisir Angkatan Laut Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu, dan dia menyangkal hal tersebut. Nah, dia bahkan menyebutkan justru satu hari yang menyampaikan keberatan itu. Nah, keseriusan Jepang itu lalu perlu dipertanyakan mengingat satu hari bersama dengan Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya, telah menyetujui rumusan kompromi itu saat sidang PPKI. Pada akhirnya di periode ini status hukum Islam tetaplah samar-samar, sehingga ada pernyataan Isa Asari menyatakan bahwa kejadian mencolok pada sejarah ini dirasakan oleh Islam sebagai suatu permainan sulap
yang masih diliputi kabut rahasia, suatu kritik pengempongan kepada sekitar umat Islam. Ini hukum Islam pada masa kemerdekaan periode revolusi hingga keluarnya dekret presiden 5 Juli tahun 1950. Nah, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-masa revolusi ke 1945 sampai 1950. Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu Belanda ingin kembali menduduki Kepulauan Nusantara. Nah, dari beberapa pertempuran Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, di mana ia kemudian mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Liga Jati lahirlah apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, artinya di sini bahwa setelah Indonesia merdeka, ternyata Belanda tidak hanya diam, tetapi mereka masih berkeinginan untuk menduduki wilayah Indonesia dan ingin masih menguasai negara Indonesia. Nah, itu makanya akhirnya Konstitusi Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat. Di Konstitusi RIS sendiri, jika kita telaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi Islam. Pada rumah konstitusi RIS itu misalnya sama sekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati oleh BPUPKI. Nah, demikian pula dengan batang tubuhnya yang bahkan dipengaruhi oleh paham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan deklarasi HAM versi PBB. Nah, namun saat negara bagian habis pada awal tahun 1950, hanya tersisa 3 negara saja Republik Indonesia: negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur. Salah seorang tokoh umat Islam, Muhammad Nasir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai mosi integral Nasir, sebagai upaya untuk melebur ketiga negara bagian tersebut. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 semuanya sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945. Dan dengan demikian Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Tetapi jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah membawa dampak yang signifikan, sebab ketidakjelasan posisinya masih ditemukan baik dalam mukadimah maupun batang tubuh Undang Dasar sementara tahun 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 Undang Dasar 1945, bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap hidup menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 43 menunjukkan keterlibatan negara dalam rumusan dan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan.
Lebih daripada Undang-Undang Dasar 1950 ini adalah terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud peraturan dan perundang-undangan. Nah, peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Peluang ini pun sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan rancangan undang-undang tentang perkawinan umat Islam pada tahun 1954. Perjuangan mengganti Undang-Undang Dasar sementara itu kemudian diwujudkan dalam pemilihan umum untuk memilih dan membentuk Majelis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956. Namun 8 bulan sebelum batas akhir masa kerjanya, majelis ini dibubarkan melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Nah, hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa dekret ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut. Hal tersebut tentu saja mengangkat dan memperjelas fungsi hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan menurut Anwar Harjono lebih dari sekedar sebuah dokumen historis. Jadi hal lain yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa perontakan yang diantaranya bernuansakan Islam dalam pasir. Yang paling fenomenal adalah gerakan DII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo sungguhnya telah memproklamirkan negara Islamnya pada tanggal 14 Agustus 1945 atau 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun ia melepaskan aspirasinya untuk kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, tetapi ketika kontrol Republik Indonesia terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi Belanda. Nah, terutama setelah ditemukannya negara boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda. Ia pun memproklamirkan berdirinya negara Islam pada tahun 1948. Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas tersebut menurut sebagian peneliti lebih banyak diakibatkan oleh kecewaan Kartosuwiryo terhadap strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya penunjukan Belanda kembali dan bukan atas dasar apa yang mereka sebut dengan kesadaran politisnya. Artinya pada Indonesia Merdeka ini pada awal Indonesia Merdeka atau pada lebih lama pada awalnya tidak membawa perubahan yang juga tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap perubahan dari penyebaran dari hukum Islam ini atau penerapan hukum Islam ini. Nah, tapi pada akhirnya setelah kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka perubahan-perubahan penyebaran agama Islam ini atau pelaksanaan dari hukum Islam ini sudah mulai semakin kuat. Gitu. Bisa kita lihat pada saat itu kewenangan dari pengadilan agama sudah dikembalikan tidak hanya lagi kepada mengurusi atau kewenangannya tidak hanya lagi kepada tentang perkawinan saja. Nah, tapi sudah ditambah kewenangannya kembali, yaitu kawinan, waris, hibah, sedekah, infak dan
yang lainnya. Nah, tetapi tentunya di sini pada Orde Lama ini belum berdirinya pengadilan agama yang seperti saat sekarang ini. Yang jelas kewenangan dari pengadilan agama itu sudah ditambah, tidak lagi seperti pada masa pemerintahan Belanda. Kira itu bentuk perkembangan perjalanan hukum Islam itu pada masa Orde Lama. Nah, sekarang kita lihat hukum Islam itu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah adanya kaum nasionalis dan komunis. Nah, sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam perjuangan ceritanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi, harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Sementara NU yang kemudian menerima manipul Usdeknya, Soekarno bersama dengan PKI dan TNI kemudian menyusun komposisi DPR gotong royong yang berjiwa nasakom. Berdasarkan itu terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan dua ketetapan. Salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan umum yang hidup di Indonesia. Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu tetap MPRS tersebut membuka peluang untuk diisikan hukum Islam sebagaimana mestinya. Kemudian menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkosanya Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka menduduki Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun segera saja Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan di awal tahun 1967, Soeharto menegaskan bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali Partai Masyumi. Nah, kemudian pertanyaan, bagaimana dengan hukum Islam? Nah, ini meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde Baru ini, namun upaya-upaya yang untuk mempertegas tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU yang mencoba mengajukan rancangan undang-undang perkawinan umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan Indonesia pada tahun 1970. Nah, upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang mana di sini mengakui pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Nah, maka dengan undang-undang ini dengan sendirinya hukum Islam telah
berlaku secara langsung sesuai hukum yang sendirinya. Jadi di era Orde Baru ini mulai terlihat perkembangan dari hukum Islam itu atau pelaksanaan dari hukum Islam itu adalah dengan berdirinya atau dengan lahirnya undang-undang tentang pokok-pokok persyaratan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70, mana di sana mengatur bahwa ada 4 lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Itu salah satunya adalah peradilan agama. Yang induknya adalah Mahkamah Agung. Nah, tentunya peradilan agama ini, hukum yang diterapkan di peradilan agama ini adalah hukum Islam. Nah, peradilan agama adalah peradilan khusus bagi umat Islam. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 14 tahun 89. Nah, jadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 70, nah itu diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 89. Nah, bukan 14, itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 yang mengatur khusus tentang peradilan agama itu sendiri. Nah, kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengkompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu, dan upaya ini membuahkan hasil pada saat atau pada bulan Februari tahun 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu dan menginstruksikan menyebarluaskannya kepada Menteri Agama. Jadi itu satu bentuk dari perubahan atau perkembangan dari hukum Islam itu pada Orde Baru. Berarti sudah semakin berkembang dan pengaturnya sudah ada. Kemudian lembaga peradilan yang berwenang menangani tentang orang-orang yang beragama Islam berperkara, nah itu diatur khusus dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama. Kemudian hukum Islam pada era reformasi itu saat sekarang ini. Nah, pada akhirnya Soeharto jatuh. Nah, demokrasi dan kebebasan bergemuruh di seluruh pelosok Indonesia setelah melalui perjalanan panjang. Di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR Nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam, terutama pada pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia dan bahwa peraturan itu dapat mengenempingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Lebih dari itu, di samping peluang yang semakin jelas, upaya konkret merealisasikan hukum Islam dalam mewujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era reformasi. Salah satu buktinya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Konon Provinsi Nanggol Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariat Islam Nomor 11 tahun 2002. Artinya keberadaan dari perkembangan dari hukum Islam pada era reformasi ini sudah semakin luas dan sudah banyak dijadikan hukum positif. Nah, pada Orde Baru saja tidak hanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 70. Nah, sebelum itu sebenarnya sudah diikuti juga dengan lahirnya diatur khusus tentang perkawinan itu dengan lahirnya Undang-Undang 174. Nah, kemudian pada dilanjutkan dengan diaturnya tersendiri keberadaan dari peradilan agama itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Nah, pada era reformasi ini semakin kuat lagi
pada tahun 99 itu akhirnya kompilasi hukum Islam gitu. Nah, sehingga kewenangan dari peradilan agama sudah semakin berkembang. Nah, terutama adanya daerah otonom yang memberlakukan syariat Islam itu tersendiri gitu. Dan dengan ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 itu tentang pemerintahan daerah. Nah, artinya daerah mengurus daerah sendiri dan mengatur daerahnya sendiri. Nah, untuk ini buktinya adalah pelaksanaan konun di Aceh, pelaksanaan syariat Islam di Nanggol Aceh Darussalam. Nah, lagi saat sekarang ini kewenangan dari pendidikan agama sudah sangat banyak, tidak hanya perkawinan, bahkan sampai kepada perbankan syariah. Dan kemudian juga ada pidananya atau dikenal dengan jinayah. Kita lihat di Aceh ada mahkamah syariah yang itu adalah salah satu bentuk peradilan agama di luar Aceh. Nah, jadi kalau di Aceh namanya mahkamah syariah, kalau di luar Aceh namanya adalah peradilan agama. Nah, tentunya di dalam mahkamah syariah itu walaupun sama dengan peradilan agama, nah, tapi memiliki kewenangan yang berbeda. Nah, karena diberikan kekhususan. Nah, salah satu kewenangan dari mahkamah syariah itu sekarang itu sudah terlaksananya. Dari tambahnya kewenangan dari mahkamah syariah itu tidak hanya perdata saja, tetapi adalah juga tentang pidana, yaitu tentang jinayah, karena tentang zina. Nah, itu sudah menjadi kewenangan dari mahkamah syariah Nanggol Aceh Darussalam. Kemudian tentang judi, tentang mabuk, al-khalwat. Nah, itu sudah menjadi kewenangan dari mahkamah syariah. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada era reformasi ini sangat sudah berkembang sekali pelaksanaan dari hukum Islam itu, dan akan lebih terlihat itu adalah ketika kita menjelaskan tentang perkembangan peradilan agama di Indonesia, ya. Karena semua keberlakuan dari hukum Islam itu diterapkan di peradilan agama. Maka dengan demikian di era reformasi ini terbuka peluang yang luas bagi setiap sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaharuan dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional kita. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan perkembangan hukum Islam di Indonesia bagian kedua, mulai dari tentang Jepang sampai era reformasi dan saat sekarang ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan diperjelas di dalam peradilan agama di Indonesia, bagaimana penerapan hukum Islam itu sendiri. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.